Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke materi tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 melanjutkan kemarin. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sifat benda padat dan sifat benda cair. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama, dan yang terakhir kita akan belajar lagi tentang menghitung jarak. Baik, langsung ke materi pertama kita yaitu sifat benda padat dan benda cair berikut ini. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Ayo lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa bekerja sama dengan saudara. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ember, gelas, dan kantong plastik. Kemudian, langkah-langkah percobaannya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lalu, catatlah hasil percobaanmu dalam tabel berikut. Contoh, benda yang tadi kita coba adalah pensil. Bentuknya berubah apa tidak sesuai dengan tempatnya? Kita masukkan pensil ke ember, bentuknya tetap seperti itu ya. Bentuknya tetap, tidak berubah menyesuaikan ember. Kemudian kita pindahkan pensil ke dalam gelas. Bentuknya juga tetap seperti itu, tidak menyesuaikan gelas. Lalu kita pindahkan pensil ke dalam kantong plastik. Bentuknya juga tetap seperti itu. Sehingga di sini kita beri tanda silang. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Ya, berarti di sini diberi tanda checklist. Lalu dapat digenggam. Iya ya, pensil dapat digenggam, berarti di sini juga diberi tanda checklist. Kemudian tidak dapat digenggam. Pensil dapat digenggam, berarti di sini beri tanda silang. Silahkan kalian lakukan percobaan untuk benda-benda padat yang lain. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Ya, benda padat memiliki sifat bentuknya tetap atau tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi dipindah-pindahkan, bentuknya selalu tetap. Kemudian, benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Contohnya ada minyak, madu, sirup, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Lakukan secara berkelompok. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa bekerja sama dengan orang tua atau saudara. Alat dan bahannya meliputi air dan minyak goreng, ember,
gelas, kemudian kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lalu, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut. Kakak contohkan untuk nomor 1. Nama bendanya adalah air. Bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya apa tidak? Tadi ketika air dimasukkan ke dalam gelas, apakah bentuk air mengikuti bentuk gelas? Kemudian dipindahkan ke ember, bentuk air mengikuti bentuk ember ya, lebar. Kemudian dipindahkan ke plastik, bentuk air juga mengikuti bentuk plastik. Berarti bentuknya sesuai dengan wadahnya. Berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, berarti di sini diberi tanda checklist. Kemudian bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak ya, bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Berarti ini tanda silang. Kemudian dapat digenggam. Air dapat digenggam apa tidak? Tidak ya, berarti di sini diberi tanda silang. Dan yang terakhir tidak dapat digenggam, betul ya? Di sini diberi tanda checklist. Berdasarkan hasil percobaan dapat kita simpulkan bahwa sifat benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah, tidak tetap, namun berubah mengikuti wadahnya. Kemudian wujudnya cair sehingga tidak dapat digenggam. Untuk manfaat benda cair, ya salah satu contohnya air ya. Air umumnya digunakan untuk minum, mencuci, mandi, dan kegiatan lain yang membutuhkan air. Selain itu, air juga digunakan oleh para petani untuk mengaliri sawah. Para petambak juga membutuhkan air untuk kehidupan udangnya, ikannya, dan lain sebagainya. Nah, itu dia materi pertama kita hari ini. Selanjutnya, yang kedua kita akan mencoba bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu barisan musik berikut ini. Ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak, karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita nyanyikan lagu barisan musik. Gerakanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu berikut. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom cas, boom cas, boom boom boom. Boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom. Rek rek rek, boom boom, rek rek rek, boom boom. Rek boom, rek boom, cas boom boom boom. Dengar
suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Oke, terakhir kita akan mempelajari lagi menghitung jarak berikut ini. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Nah, ini adalah rumah Dayu. Lalu ini letak sekolahnya, itu jaraknya 6 km. Jarak dari sekolah ke pasar itu 7 km. Lalu yang ditanyakan di sini, berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Maka untuk menjawabnya berarti jaraknya itu ke pasar dari rumah Dayu, itu jarak rumah Dayu ke sekolah ditambah jarak dari sekolah ke pasar. Maka bisa kita tuliskan 6 ditambah 7 km. 6 ditambah 7 sama dengan 13 km. Jadi jarak yang ditempuh dari Dayu ke pasar itu ya, dari rumah Dayu ke pasar adalah 13 km. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh itu 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, untuk mengetahui hasilnya, tadi kan jarak yang ditempuh itu 350 meter. Beni baru sampai 200 meter. Maka sisa jaraknya berarti jarak yang harus ditempuh 350 tadi dikurangi 200 meter. Itu adalah sisa jarak yang akan ditempuh oleh Beni. Maka kita tuliskan di sini 350 meter dikurangi 200 meter. Berapa 350 dikurangi 200 meter? Ya, jawabnya 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Kita lihat soal berikutnya. Jarak rumah Edo ke sekolah itu 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah itu 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Maka untuk mengetahui perbedaan itu, kita tinggal mengurangi adik-adik. Mana yang jaraknya paling panjang? Jarak yang paling panjang adalah rumah Siti ke sekolah. Maka nanti caranya adalah jarak rumah Siti ke sekolah dikurangi jarak rumah Edo ke sekolah. Itu akan ketemu perbedaan jaraknya. Jadi kita tuliskan 4.740 meter dikurangi 2.500 meter. Berapa 4.740 dikurangi 2.500? Nah, kalian coret-coret dulu di buku kalian. Berapa hasilnya adik-adik? Ya, hasilnya adalah 2.240 meter. Itu perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin itu dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Ya, dari rumah ke sekolah 3 km. Baru 2 km ban sepedanya bocor. Maka
Berapa ya jarak yang harus ditempuh Udin untuk menuntun sepedanya sampai ke sekolah? Berarti di sini kita bisa kerjakan dengan cara 3 km dikurangi 2 km. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 km. Jadi jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 km. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung itu 130 km. Bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh oleh bis tersebut? Nah, jarak Jakarta-Bandung tadi adalah 130 adik-adik. Lalu baru ditempuh 50.000 meter. Maka kita bisa mengerjakannya dengan cara 130 km dikurangi 50.000 meter. Nah, pertanyaannya itu berapa kilometer? Jadi di sini titik-titik kilometer, sisa jarak yang ditempuh oleh bis tersebut. Maka kita cari tahu adik-adik. Kita ubah mana yang satuannya belum kilometer, 130 sudah kilometer. Yang belum kilometer adalah 50.000 ini. 50.000-nya masih meter adik-adik. Maka kita cari dulu adik-adik di sini ya. 50.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, kita bagi dulu adik-adik. 50.000 dibagi 1.000. 1.000-nya dari mana Kak Citra? Dari 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Lalu sama-sama punya nol nih adik-adik. Kita coret saja ya. Kita coret. Kalau di sini dicoret 1, di sini juga dicoret 1. Kalau di sini coret 2 nolnya, di sini juga coret 2. Kalau di sini nolnya dicoret lagi, sini nolnya dicoret lagi. Nah, sekarang ketemu pembagian baru. 50 dibagi 1 sama dengan 50. Nah, kita tuliskan di sini 50. Lalu kita pindah ke sini ya. Kebetulan ini sudah Kak Citra pindah. Berarti 50.000 meter itu sama dengan 50 kilometer. Berarti 130 kilometer dikurangi 50 kilometer sama dengan ya 80 kilometer. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut adalah 80 kilometer. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan latihan pembelajaran 3 dan latihan pembelajaran 4 yang ada di LKS tema 3 halaman 42 dan 45. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.